Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa bersama-sama ya. Tolong Adi memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke. Today we are going to learn about caption. Jadi pada kesempatan kali ini topik pembelajaran kita adalah caption. Do you know what is caption? Siapa yang tahu caption itu apa? Oke, raise your hand. Oke, Tania. Oke, good. Who wants to speak? Siapa lagi yang ingin mengatakan apa itu captions? Oke, Vinera. Oh, very good. Okay, Agus, do you want to say something? Okay. From your opinion, Kumisroh know that all of you have known about captions. Ya, jadi dari pendapat kalian tadi, Kumisroh itu yakin bahwa kalian itu sudah paham apa itu captions, because you often give caption on the photo that you usually upload in your social media. Jadi saya yakin kamu tuh karena semua sudah punya sosial media, pasti kalian sering upload foto, ngasih caption di bawahnya, begitu ya. But the problem is, tapi persoalannya between the picture or the photo and also the caption sometimes doesn't match. Kadang-kadang itu antara foto sama captionnya itu kadang-kadang tidak nyambung. Itu persoalannya ya. Okay, today we are going to learn more about captions. Yeah, what is the characteristic caption, and then the generic structure, language features, and to learn how to make a good captions. Ya, jadi nanti kita akan pelajari caption itu bagaimana, ciri-cirinya itu seperti apa, ya. Terus kemudian bagian-bagiannya itu apa, terus bagaimana cara membuat caption yang baik. Oke. Baik anak-anakku, ini adalah salah satu contoh caption ya. Sebuah tempat rekreasi ini sepertinya ya. Oke. Coba Vita dibaca ini captionnya yang ibu tandai warna kuning ini. Oke, good. Next. Ya, ini contoh caption yang lain lagi. Ya, keep smiling dan seterusnya. Coba Anita dibaca ini captionnya. Oke, very good. Oke, anak-anakku. Kita mulai pembahasan materi tentang caption text. Ya, apa itu caption text? Ya, kita lihat. Oke, anak-anakku, kita bahas tentang definitions of caption text. Ya, definisi dari caption text. Apa itu yang dimaksud dengan caption text? Caption text is brief descriptions, headings, or title that identifies or introduce a document, graphics, photographs, or table, or videos. Jadi, yang dimaksud dengan caption text adalah deskripsi singkat atau judul yang mengidentifikasi atau memperkenalkan sebuah dokumen, sebuah grafik, foto, tabel, ataupun video. Oke, terus kemudian characteristic of caption. Bagaimana ciri-ciri dari caption?
Yang pertama, could be found above. Ya, bisa ditemukan above, di atas, below, di bawah, or beside, atau mungkin di samping dari gambar atau foto. Terus kemudian, giving information about what is the picture or photo about. Memberi informasi tentang gambar atau foto. Jadi antara gambar dan foto itu harus nyambung, begitu intinya. Terus yang terakhir, majority of caption text are short. Biasanya caption itu pendek atau ringkas. Terus sekarang kita bicara tentang fungsi dari caption. Ya, function of caption is help the reader or viewer to understand more information that might not be in the photo or videos. Jadi, fungsi dari caption text adalah membantu pembaca atau pemirsa untuk understand, memahami informasi yang lebih banyak yang mungkin tidak ada di dalam foto itu atau di video tersebut. Lalu bagaimana dengan generic structure? Apa tuh generic structure? Generic structure itu kerangka atau bagian-bagian teks. Caption itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada title, terus kemudian lead, terus kemudian ada subheading. Nah, title biasanya itu ditulis dengan huruf yang berbeda dengan yang lain, mungkin ditulis pakai huruf besar atau dicetak dengan cetakan tebal seperti itu, yang fungsinya supaya pembaca itu tertarik untuk membaca caption tersebut. Ya, terus kemudian ada lead. Lead di sini ada deskripsi. Deskripsi dari gambar. Berarti ini menjelaskan title tadi. Sedangkan subheading di sini kadang ada beberapa caption yang ada subheadingnya, ada yang tidak. Ya, subheading itu bagian dari title. Nah, sekarang kita bahas tentang types of caption. Jenis-jenis dari caption. Caption itu macamnya ada 6 ya di sini. Berarti ada yang pertama identification bar, kemudian ada cut line, ada summary, ada expanded, ada group identification, ada yang sering kita temukan di media sosial itu quote ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identification bar, ya. Identification bar di sini adalah caption only mention about subject in the picture. Jadi intinya dari identification bar itu adalah caption yang hanya menyebutkan subjek yang ada di gambar tersebut tanpa memberikan informasi yang lebih lanjut. Nah, ini contohnya dari identification bar, promo in the morning, January, bla bla bla. Ya, oke. Terus jenis caption yang kedua adalah cut line. Cut line adalah caption yang hanya menyebutkan tentang subjek di dalam gambar atau foto dan kemudian aktivitas yang dilakukan subjek tersebut. Berarti di sini ada who dan what. Ya, siapa yang di dalam foto itu dan apa yang dilakukan orang atau subjek di dalam foto tersebut. Nah, ini contohnya. Pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal in the Juventus versus Spezia match. Ya, ini gambarnya adalah Ronaldo, subjeknya. Kemudian yang dilakukan adalah celebrate. Dia merayakan ini kemenangan setelah mencetak gol melawan Spezia. Gitu. Terus kemudian jenis yang ketiga adalah summary. Summary merupakan full explanation about subject, activity, time, detail, locations,
and why it happened. Nanti summary di sini merupakan caption yang berisi ada subjek, ya orangnya, kemudian aktivitasnya, waktunya kapan, lokasinya, dan kemudian alasan mengapa kejadian itu terjadi, begitu. Nah, ini contoh dari summary. A Chinese policeman marched past the former United States consulate in Chengdu in southwest China, Sichuan province on Monday, July 27. Chinese authorities took control of the former U.S. consulate in the city on Monday after it was ordered closed amid rising tensions between the global. Nah, berarti ini ada subjeknya, kemudian yang dilakukan apa, tempatnya di Sichuan Province, ya waktunya, Juli, kemudian dan seterusnya. Oke. Jenis caption yang keempat adalah expanded. Expanded ini sama dengan summary, berarti tapi ini lebih panjang. Ya, longer version of summary caption. Ini berarti bentuk caption summary tapi lebih panjang. This also include how the event occur. Berarti ini selain tadi subjeknya, kejadiannya, kemudian waktu, lokasi, serta alasan mengapa itu terjadi. Ini juga ada bagaimana kejadiannya, begitu. Menjelaskan prosesnya, begitu. Ya. Ini contoh dari expanded. Coba, Juli, dibaca ini. Juli dibaca ini apa? Captionnya. Oke, good. Ya, ini adalah kondisi saat sekarang ini ya. Kita masih dalam masa pandemi dan ini adalah gambar orang yang pakai masker yang sedang ini menunggu bis. Oke. Oke. Lanjut yang selanjutnya adalah quote. Ini yang seringkali kita temukan di media sosial. Ya, quotes consists of someone's word which has been quoted related to the picture or photo. Berarti quote di sini adalah kata-kata seseorang yang telah dikutip, sedangkan kata-kata itu berhubungan dengan gambar atau foto. Ya, berarti biasanya ini quote ini merupakan karangan orang yang terkenal, misalkan. Kemudian saya mengambil kata-kata itu, saya taruh di foto saya yang ada di Instagram, tapi saya sesuaikan quote itu dengan foto yang ada di situ. Ya, ini contohnya ada orang yang ini duduk di atas puncak gunung, rise above the storm and you will find the sunshine. Ya, dia melihat sinar matahari dan nih, rise above the storm and you will find the sunshine. Ya, the last is group identifications. Group identification di sini biasanya adalah captions yang dipakai manakala subjek di dalam foto tersebut lebih dari satu. Ya, maka kita akan menyebutkan orang di situ, orang yang ada di dalam foto itu satu persatu dan kita mengidentifikasinya dengan cara dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan seterusnya. Ya. Ini contohnya. Ada 4 orang di sini. Ya, lebih dari satu. Dr. Gordon Evie, Director of the UA Server Heart Center, front. Nah, ini diidentifikasi. Dr. Gordon Evie itu berarti ya tempatnya ada di depan. Oh, berarti orangnya ini. With co-director left to the right. Dengan co-directornya dari kiri ke kanan. Harvey Kern, berarti dari kiri. Berarti ini Harvey Kern. MD Carroll, Giorgio PhD, berarti ini Robert S. Boston MD, seperti itu. Ini orangnya. Begitu. Oke. Oke, dari sini bisa dipahami ya.
Okay, now we talk about language features. Sekarang kita bicara tentang unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalam caption. The first is exclamation. Apa itu exclamations? Exclamation itu kalimat seru. Ya, kalimat seru yang untuk menunjukkan perasaan terkejut, perasaan gembira, seperti itu. Biasanya exclamation itu diikuti diawali dengan kata how atau what yang artinya alangkah. Setelah how atau what kemudian diikuti kata sifat. What a beautiful city it is. Ya. How a nice people they are. Ya. Alangkah baiknya orang itu. Oke. Terus kemudian adjective phrase. Adjective phrase adalah frase kata sifat. Frase kata sifat. Contohnya a very beautiful, hot enough. Nah, seperti itu namanya adjective phrase. Terus kemudian biasanya caption itu juga menggunakan prepositional phrase. Frase preposisi yang menunjukkan tempat, ya. Frase preposition itu adalah preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat ataupun waktu, ya. Contohnya at the market, in the hospital, in the morning, on July 2017, seperti itu. Terus kemudian ini yang biasanya dipakai itu adalah tensesnya yaitu present tense. Ya, biasanya menggunakan simple present. Simple present biasanya menggunakan kata kerja bentuk 1. Dan untuk subjek he, she, it biasanya kata kerja bentuk 1-nya ditambahi s atau es. Okay. If we want to make caption, we have to pay attention to the rules of writing caption. Jadi, ketika kita ingin menulis sebuah caption, maka kita harus memperhatikan beberapa aturan. Yang pertama, supply specific informations by answering 5W and 1H question. Apa itu? 5W1H question itu maksudnya adalah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang menggunakan huruf pertamanya W, itu ada 5, ada what, ada who, kemudian when, where, why, begitu. Sedangkan yang dimulai dengan huruf H, huruf H ya, should be how. Sedangkan yang menggunakan huruf H itu biasanya katanya how. Begitu, berarti kamu nanti memberikan pertanyaan sekaligus jawaban. Nah, jawab pertanyaannya harus menggunakan kata tanya what. What is the man in the picture, bla bla bla, dan seterusnya. Oke. Terus yang kedua, use present tense on the first sentence. Berarti pada kalimat pertama kita nanti menggunakan present tense. Present tense, ingat ya, menggunakan kata kerja bentuk 1. Kalau subjeknya he, she, it, berarti ditambah s atau es. And then caption are written in a complete sentence. Biasanya caption itu ditulis dengan complete sentence. Ditulis dengan kalimat lengkap. Berarti ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, seperti itu. Oke, biasanya kalau caption di bahasa Indonesia itu kalimatnya tidak lengkap. Berdiri di sini menunggumu. Nah, itu kan siapa yang berdiri di situ? Ya, standing. Siapa yang standing? Itu kan bukan kalimat lengkap karena tidak ada subjeknya. Oke, next. Clearly identify the people and the location in the photo. Berarti di sini menyebutkan orangnya di gambar itu siapa, lokasinya di mana, begitu. Yang last, identify the person from left to right. Ini digunakan manakala di dalam foto itu
lebih dari satu orang, berarti nanti disebutkan dari kiri ke kanan, atau sebaliknya dari kanan ke kiri disebutkan nama orangnya satu persatu. Oke, setelah kita membahas materi tentang caption tadi, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan beberapa soal-soal bacaan tentang caption, ya. Ini ada beberapa soal, dikerjakan dengan teman sebangku. Setelah itu nanti kita bahas bersama-sama. Oke, I give you time. Saya kasih waktu. Oke, now it's time for us to discuss the problem. Sekarang kita bahas soalnya bersama-sama ya. Oke, from the corner yang nomor 1, jawab mulai dari pojok belakang. Oke, what kind of caption is in the picture? Okay, the number 5. Okay, next, number 6. Okay, good. Number 7. Okay, next, 8. Okay, 9. Good. Number 10. Very good. 11. Very good. Number 12. Okay. The last one. Okay, very good. Oke, setelah membahas bacaan, sekarang kita saatnya untuk menulis ya. Oke, I will divide the class into 7 groups. Saya bagi menjadi 7 kelompok karena di sini ada 28 siswa. Means that one group consists of 4 students. Jadi satu kelompok nanti ada 4 siswa, ya. And one group must make one caption for one picture. Jadi satu kelompok itu nanti dapat satu gambar, buat caption satu saja. Oke, saya bagi dulu. Silahkan untuk pindah dengan anggota kelompoknya masing-masing. Anggota kelompok didasarkan pada nomor urut absen. Berarti nomor absen 1 sampai 4 itu kelompok 1, 4 sampai 8 kelompok 2, dan seterusnya. Oke, silahkan pindah dengan anggota kelompok masing-masing. Oke. Oke. I will divide the picture first. This one for group 1. This one for group 2. Group 3. It belongs group 4. And then group 5. Group 6. And then this one for group 7. Oke. Dalam membuat caption, kalian harus mengingat aturan dalam membuat captions. Jadi, langkah pertama, amati gambarnya. Ya, setelah itu temukan kira-kira informasi atau pesan tersembunyi di balik gambar tersebut. Setelah itu, kalian buat kalimat tanya beserta jawabannya, di mana kalimat tanya itu menggunakan 5, ya, 5W, each question, and 1 each question. Berarti ada what, where, when, why, dan seterusnya. Jadi contohnya, kalau ada gambar berarti apa yang dilakukan, siapa yang ada di dalam gambar itu, who is in the picture. Jawabannya, she is bla bla bla. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan, bla bla bla. Dan itu jawabannya itu nanti akan dirangkai membuat kalimat sehingga membentuk caption. Ya, itu yang langkah pertama. Kedua, bahwa dalam membuat caption itu harus singkat, nggak usah panjang-panjang. Terus kalimatnya harus menggunakan kalimat lengkap. Berarti ada subjek, ada predikat, seperti itu. Oke, please work with your partner, with your friends in one group ya. Silakan bekerja dengan teman sekelompok. I give you time. Oke. Oke, very well. Time is up. Ya, waktunya sudah habis. Now it's time for you to present your captions in front of the class, followed with the picture. Jadi, silahkan untuk presentasi caption diikuti dengan gambarnya. Gambar yang diikuti dengan captionnya. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Oke, very good. Group 2. Next, group 3.
Yeah, good job. Good for the group 4. Then group 5, 6, 7. Okay, very good. Okay, thank you for your presentations. Terima kasih untuk presentasinya. That's very good presentations. I hope that it can improve your speaking skill, also improve your writing skill. Jadi terima kasih untuk yang presentasi ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, saya ingin pendapat kalian atau perasaan kalian tentang pembelajaran kali ini. Okay, Wiwit. Okay, please say something. Okay, thank you. Next, Doni. Okay, thank you. Bye, students. We close the lesson today because time is up. Yeah, don't forget to do your homework. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Okay. Thank you for your nice attentions. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.